Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita dari manhwa yang berjudul Ancient Herbalist. Video ini jelas merupakan kelanjutan dari video part sebelumnya, jadi tanpa perlu banyak berbasa-basi kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Oke, melihat sedikit pembahasan sebelumnya, Shin Feng pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan simbol perintah pertempuran keluarga Shin karena situasi yang mendesak, oleh karena tuan kota Feng Ming menggunakan keluarga kerajaan sebagai tameng. Dan sesaat setelah simbol itu diaktifkan pun, sekumpulan prajurit keluarga Shin langsung berbondong-bondong datang. Mereka menerobos masuk semua penjaga kediaman tuan kota Feng Ming. Mereka pun bergegas ke lokasi munculnya simbol. Mereka pun akhirnya sampai ke tempat Shin Feng. Mereka pun kemudian bertanya padanya bantuan apa yang diperlukannya. Shin Feng pun menjelaskan bahwa ada orang yang ingin bersaing dengannya. Shin Feng pun kemudian memerintahkan mereka untuk berperang melawan tuan kota. Seluruh prajurit keluarga Shin pun kemudian langsung bersujud menerima perintah. Begitulah perang pun pecah di tengah malam. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu setelahnya. Pagi pun kemudian datang. Shin pun berpindah ke sisi Zanshu yang mengajar seorang pengawal karena berani mencoba menenangkannya atas kematian Shin Feng. Begitulah, dia itu hanya tak terima saja kepadanya yang menganggap Shin Feng telah mati. Dia menolak percaya akan hal tersebut. Dia pun meyakinkan mereka jika tuan muda Shin Feng pastilah sudah melarikan diri. Para pengawal pun akhirnya mulai sedikit percaya karena Shin Feng adalah seorang jenius yang bahkan mampu untuk menjual batu swan dengan harga 30.000 keping emas. Tapi ya, raut wajah mereka jelas tak bisa bohong. Jauh dalam hati mereka tentu merasa sangat panik. Apapun itu, mereka pun kemudian bergegas ke kediaman tuan kota sembari terus meyakinkan diri jika Shin Feng pasti belum mati. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai. Benar saja, mereka pun melihat suasana yang sangat ramai di halaman kediaman tuan kota. Itu dipenuhi dengan penduduk yang sangat amat banyak. Di tengah-tengah itu pun ada seorang mayat tergantung di tiang gantung. Melihat itu pun, Zanshu dan pengawal lainnya langsung menangis sebagai reaksi alami. Mereka sungguh tak menyangka bahwa tuan muda Shin Feng akan benar-benar tewas. Mereka pun berteriak menyatakan penyesalan karena datang terlambat. Mereka pun memukul tanah untuk melampiaskan amarah. Mereka jelas tak mau menerima hal tersebut. Dan di tengah kesedihan itu pun, suara familiar kemudian terdengar di kepala mereka. Benar saja, itu berasal dari Shin Feng yang lelah menunggu mereka. Shin Feng pun kemudian bertanya pada mereka mengapa menangis layaknya bocah, juga apa membawakannya sarapan. Mendengar itu pun, semua pengawalnya jelas sangat terkejut sebagai reaksi alami. Mereka pun kemudian langsung melompat memeluknya sangat gembira. Mereka pun menyatakan rasa lega melihatnya yang baik-baik saja. Zanshu pun kemudian bertanya padanya lantas bagaimana dengan eksekusinya. Shin Feng yang terganggu pun kemudian langsung menyuruh mereka segera menyingkir darinya. Dia pun kemudian menyuruh mereka untuk melihat saja siapa yang ada di tiang gantung untuk menemukan jawabannya. Semua pengawalnya pun kemudian melihat ke sisi depan tiang gantung. Mereka pun menemukan bahwa ternyata yang digantung di sana adalah sang tuan kota. Zanshu pun kemudian bertanya pada Shin Feng tentang bagaimana itu bisa terjadi. Shin Feng pun kemudian menunjukkan simbol perintah keluarga kepadanya. Dia pun kemudian bertanya apakah mengetahui apa itu. Ketika itu pun Zanshu tersentak karena tahu bahwa itu adalah simbol perintah pertempuran keluarga Shin. Shin Feng pun menjawab itu benar. Dia pun kemudian menjelaskan padanya bahwa itu adalah harta yang paling berharga dari kekuatan militer keluarga Shin yang mampu memaksa prajurit elit keluarga untuk datang meski dalam radius ratusan mil dari lokasi dan harus memenuhi perintah dari orang yang memegangnya tanpa syarat. Zanshu pun kemudian bertanya padanya lantas perintah apa yang dia berikan. Shin Feng pun menjawab tentu saja adalah perintah perang karena tuan kota dan Lin Kang berani mencoba untuk membunuhnya. Dan jadi begitulah yang terjadi semalam adalah sebuah pembantaian karena memang ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Zanshu pun cepat mengerti mendengarnya. Itu menjelaskan mengapa sejauh mata memandang tak menemukan adanya satupun prajurit tuan kota. Dan sementara itu pun Shin Feng kemudian melemparkan simbol perintah pertempuran keluarga pada Zanshu karena itu sudah tak berguna lagi. Begitulah, itu adalah harta sekali pakai sehingga setelah digunakan akan menjadi tak berguna lagi. Apapun itu, Zanshu yang teringat pada Lin Kang pun kemudian bertanya pada Shin Feng di manakah dia, apakah melarikan diri lagi. Shin Feng pun menjawab tentu saja tak membiarkannya begitu mudah. Dia pun kemudian mengajak Zanshu untuk ikut saja dengannya jika ingin melihatnya.
Mereka pun kemudian bergegas ke tempat Lin Kang yang ternyata sudah dipasung dan dicemooh oleh publik oleh karena dia berbuat seenak jidat pada orang-orang kota Fengming dengan mengandalkan nama tuan kota. Orang-orang pun melemparinya dengan sampah oleh karena saking muak dia melihat wajahnya, sementara Lin Kang terus berteriak menyatakan bahwa Xin Feng tak bersalah dan dirinya lah yang melakukan pembunuhan. Begitulah dia itu sengaja dipajang Xin Feng sebagai lelucon. Melihat itu pun Sancu tak bisa menahan tawa karena tubuh Lin Kang itu dimasukkan pada lubang anjing yang dia gali. Dan Sancu pun kemudian bertanya pada Xin Feng mengapa tak membunuhnya saja karena sudah menyebabkan banyak masalah. Xin Feng pun kemudian menjelaskan jika itu karena kekuatan Lin Xuan yang masih terlalu besar untuknya. Jadi begitulah dia merasa waktunya belum tepat karena sadar jika dia itu nggak OP-OP amat dan belum cukup kuat untuk menghadapi Lin Xuan. Juga terlebih mempermalukannya itu lebihlah menyenangkan untuknya. Lin Kang pun juga bersedia untuk membersihkan namanya dengan terus berteriak memberitahukan kebenarannya. Dan namun apapun itu mendengarnya Sancu tetap kurang puas karena dia sungguh berharap Lin Kang mati. Dia pun kemudian menegaskan pada Lin Kang jika itu sudah sangat baik dia masih dapat bertahan hidup. Dia pun kemudian mengajak para pengawal lainnya untuk memberinya pelajaran demi merambiaskan rasa bencinya. Dia pun kemudian bertanya pada Xin Feng untuk memastikan apakah boleh melakukan apapun asal tak membunuhnya. Xin Feng pun kemudian menjawab iya dengan heran karena para pengikutnya yang terlihat sangat kejam bahkan melebihinya. Apapun itu, Sancu yang tak sabar pun kemudian mengajak para pengawal lainnya untuk memberi pelajaran pada Lin Kang yang hanya bisa terdiam ketakutan. Dan namun bagaimanapun juga Sancu sama sekali tak berbelas kasihan. Saat berikutnya pun Lin Kang berteriak sangat keras entah apa yang sebenarnya mereka lakukan. Singkat cerita beberapa menit pun cepat berlalu setelahnya. Xin Feng dan yang lainnya pun kemudian pergi setelah puas mengajar Lin Kang demi mempersiapkan rencana selanjutnya. Lin Kang yang babak belur pun hanya bisa melihat dengan diam. Siapa sangka dia pun tiba-tiba bergumam mengatakan bahwa hati manusia itu sangatlah jahat. Apapun itu waktu pun cepat berlalu setelahnya. Malam pun akhirnya tiba. Selama itu pun Lin Kang masih dalam keadaan terpasung, mukanya pun terlihat sangat pucat karena tak makan dan minum seharian. Dan di tengah kesendiriannya itu pun seseorang kemudian datang. Dia ternyata adalah Xin Yulang yang bersama seorang lainnya. Lin Kang pun nampak cukup senang melihatnya seolah menemukan harapan. Dia pun kemudian bertanya pada Yulang apakah datang untuk menyelamatkannya. Dan namun siapa sangka yang datang itu bukanlah Yulang dan justru langsung mengayunkan kapak ke arahnya. Begitulah seorang itu hanyalah mirip saja. Lin Kang pun berteriak sangat keras mohon ampun secara alami. Namun siapa sangka seorang itu hanya menghancurkan palung yang membelenggunya saja. Begitulah ternyata seorang itu memang datang untuk menyelamatkannya oleh perintah seorang yang berstatus tinggi. Seorang itu ternyata adalah Kasim Kerajaan Ye yang mendapat perintah dari pangeran ketiga untuk menyelamatkan Lin Kang oleh karena sudah bertunangan dengan Lin Xuan. Lin Kang pun jelas lega mendengarnya. Dia pun kemudian berterima kasih pada dewa karena menolongnya setelah ditindas dan difitnah oleh Xin Wang. Begitulah dia itu tetap saja seorang biadab yang tak sadar diri. Dia pun kemudian justru mengancam Kasim Kerajaan tak akan mau mengikutinya jika dia tak mau membantunya membunuh seluruh keluarga Xin Feng. Sang Kasim yang tak peduli pun kemudian mengulangi kalimatnya. Dia pun menegaskan bahwa hanya diutus untuk membawanya ke ibu kota saja. Dan namun siapa sangka Lin Kang tak menyerah membujuknya. Dia pun kemudian berjanji akan melakukan apapun asal pihak kerajaan mau membantunya membalaskan dendam. Dia pun kemudian juga berjanji pada Sang Kasim akan meminta saudarinya untuk menyampaikan kabar baik tentangnya. Juga berjanji akan membagikan setengah dari keuntungan yang dia peroleh setelah merebut kembali kebun herbal dan tambangnya dari Xin Feng. Mendengar itu pun Sang Kasim mulai tertarik. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menyetujuinya. Dia pun kemudian menyuruh dua bawahannya yang ada di tahap 3 alam pembentuk tubuh untuk bawakan kepala Xin Feng. Keduanya pun menurut saja. Mereka pun kemudian langsung bergegas pergi menjalankan perintah. Melihat itu pun Lin Kang tertawa puas karena merasa bahwa kali ini Xin Feng tak akan dapat bertahan. Dan apapun itu Xin pun setelahnya berpindah ke sisi Xin Feng yang secara tak terduga sedang tidur bersama Hao Chen dengan keadaan tangan terikat. Jelas saja itu adalah suasana yang sangat canggung karena Hao Chen bahkan tak segan untuk memeluknya. Itu jelas saja membuat jiwa pria Xin Feng bergejolak, namun nampaknya dia masih menahannya. Dan ada pun tentu saja hal tersebut bisa terjadi karena suatu alasan yang mana untuk mengetahuinya kita perlu melihat sebuah kejadian di siang harinya.
Dalam hal ini pun kita akan mulai dari semenjak Shin Feng pulang, dia itu ternyata memutuskan untuk pergi ke hutan berkabut sebagai rencana selanjutnya. Mendengar itu pun baik Sanju dan Hao Chen sangatlah terkejut karena hutan berkabut itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Mereka pun memperingati Shin Feng jika dia dapat terbunuh di sana dengan mudah, namun Shin Feng sama sekali tak percaya. Dia pun justru bertanya balik pada mereka, memangnya kenapa bisa mati di sana. Dia mengatakan itu sembari membuat patung kayu penyiram air yang sangat memalukan. Begitulah itu seperti yang terlihat pada gambar. Karya seninya itu pun jelas membuat Hao Chen sangat malu untuk melihatnya. Dan adapun Shin Feng itu nampaknya memang sengaja membuatnya untuk mengalihkan pembicaraan, namun Shanshu sama sekali tak terkecoh. Dia pun kemudian menakut-nakuti Shin Feng bahwa hutan berkabut itu sangatlah menakutkan. Dia pun kemudian menjelaskan jika di sana tak hanya dipenuhi oleh racun mematikan, melainkan juga ada banyak serangga dan binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya. Dan adapun hutan itu dulu memang merupakan tempat herbal yang sangat melimpah, namun dalam upaya untuk merebutnya, keluarga Shin sudah mengorbankan ratusan prajurit dan tetap gagal. Oleh karena itu pun Sanju melarang keras Shin Feng untuk pergi ke sana. Dia pun kemudian mengikat Shin Feng demi memastikan dia tak pergi ke sana. Dan begitulah bagaimana Shin Feng berakhir terikat saat tidur ditemani oleh Hao Chen karena dia jelas takut jika Shin Feng diam-diam pergi sendirian. Shin Feng pun sendiri sebenarnya memahami mereka mengapa sangat khawatir, namun tetap saja tak habis pikir dengan Hao Chen yang nempel kepadanya tanpa ragu seolah bukan orang asing. Dan mengesampingkan itu pun saat berikutnya Shin Feng tersentak karena mendengar suara berisik dari luar. Dia pun kemudian mengaktifkan teknik mendeteksi untuk melihat pergerakan di luar. Dia pun menemukan dua orang bawahan kasir kerajaan sedang membantai para pengawal yang berjaga. Dan mereka pun terlibat sedikit perseteruan karena seorang yang satu tak ingin membunuh orang lain kecuali Shin Feng seperti permintaan mertuanya sang kasim kerajaan, sedangkan yang satunya tak peduli. Dan namun bagaimanapun juga itu tidaklah menimbulkan pertikaian besar karena pada dasarnya mereka juga tak sungguh peduli pada nyawa para pengawal. Apapun itu mereka pun segera bergegas mencari Shin Feng, jelas saja membuatnya tak memiliki pilihan lain karena sadar jika keduanya itu ada di alam penampakan tubuh. Shin Feng pun kemudian langsung melepaskan diri dari tali dengan kekuatan spiritual karena dia sadar jika tak ada satupun pengawalnya yang mampu menangani mereka, oleh karena tingkat kultivasi tertinggi pengawalnya hanya tahap 9 alam ki dan darah saja. Sehingga begitulah dia pun memutuskan untuk keluar memancing mereka secara langsung karena tak ingin para pengawalnya terlibat pertempuran hanya untuk membuang nyawa. Shin Feng pun kemudian pura-pura bodoh di depan mereka. Dia pun kemudian berjalan melewati mereka dan kencing di tembok. Melihat itu pun kedua bawahan kasim kerajaan yang sebut saja namanya Sanju dan Lei Fu pun jelas sangat amat senang karena target mereka justru keluar dengan sendirinya. Lei Fu pun kemudian langsung menyerangnya tanpa basa-basi. Dia pun menebaskan kapaknya tepat di belakang Shin Feng. Serangannya itu pun jelas sangat amat cepat. Siapa sangka dia berhasil mengenai kepala Shin Feng yang tak bergerak sama sekali. Kepalanya itu pun melayang jatuh ke tanah, setelahnya menandakan segera berakhirnya cerita karena sang MC yang sudah tewas lagi. Sanju pun kemudian langsung mengambil kepala Shin Feng. Ketika itu pun dia sangat terkejut karena ternyata itu hanyalah sebuah patung saja. Otaknya pun menjadi ngelek sesaat sebelum dia akhirnya menyadari jika Shin Feng mungkin sudah melarikan diri. Mereka pun mulai bingung secara alami, namun siapa sangka Shin Feng kemudian justru memberitahukan keberadaannya dengan menghina mereka yang bisa-bisanya tertipu dengan sebuah boneka meski sudah mencapai alam pembentukan tubuh. Dia pun kemudian menantang mereka untuk menangkapnya saja jika bisa. Dia pun kemudian langsung melarikan diri. Dan melihat itu pun Lei Fu hanya bisa merasa kesal oleh karena kehadirannya yang sudah terdeteksi oleh Shin Feng dari awal. Apapun itu Shin Feng pun terus bergerak maju setelahnya, tentu saja untuk memancing Sanju dan Lei Fu mengejarnya agar tak melibatkan Sanju beserta para pengikutnya yang lain. Dan melihat itu pun Lei Fu dan Sanju semakin emosi karena merasa direndahkan oleh Shin Feng, oleh karenanya yang justru tak meminta bantuan para pengawal seolah memang sedang mengejek. Mereka pun kemudian segera bergegas mengejar Shin Feng. Menyadari itu pun Shin Feng kemudian melemparkan semacam serbuk cair ke arah mereka. Dan itu pun berhasil mengenai kepala mereka yang tak sempat menghindar, oleh karena tak menyangkanya Shin Feng pun melakukan itu karena sadar jika tak mungkin melawan mereka secara langsung oleh perbedaan kultivasi yang cukup besar, sehingga begitulah dia memanfaatkan ilmu alkemisnya. Saat berikutnya pun Sanju dan Lei Fu berteriak secara alami karena mata mereka terasa sangat perih hingga bahkan tak bisa melihat apapun. Dan begitulah serbuk yang Shin Feng lemparkan memanglah serbuk sari buatan Luo yang memiliki efek untuk menghalangi pandangan.
Xin Feng pun akhirnya merasa cukup kecewa karena mereka berdua yang tak bisa menghindarinya. Ekspektasinya pun mulai runtuh karena dia sendiri bahkan masih memiliki teknik seni transformasi ilahi yang mampu membuat penglihatannya pada malam hari nampak seperti di siang hari. Jadi begitulah Xin Feng merasa dapat menyingkirkan mereka dengan mudah, namun siapa sangka perkiraannya itu salah. Lei Fu dan Shan Tzu dapat mengejarnya meski dalam keadaan buta. Mereka pun kemudian langsung melompat menyerangnya dari langit. Lei Fu pun menggantamkan kapaknya sementara Shan Tzu menebaskan cakarnya. Debu sangat kuat pun kemudian berhembusan setelah ketika serangan mereka menghantam tanah. Saat berikutnya debu pun mulai mereda secara alami. Untungnya Xin Feng berhasil menghindarinya dengan segera melompat dari kudanya. Dia pun merasa bingung oleh karena mereka yang masih dapat menyerangnya meski dalam keadaan buta, terlebih juga di malam hari. Dan namun ya itu tak sepenuhnya benar. Itu terlihat dari Shan Tzu yang mengira kuda yang mati sebagai Xin Feng. Lei Fu pun kemudian juga langsung mengejarnya. Saat berikutnya pun Shan Tzu menyuruhnya berhenti karena sudah sadar jika itu adalah kuda. Melihat itu pun Xin Feng menyadari sesuatu. Dia tahu jika mereka tidak mengandalkan hal semacam pendeteksi keberadaan, melainkan mereka mengandalkan penciuman. Itu menjelaskan mengapa mereka sampai mengira kuda adalah dirinya, karena tentu ada aroma tubuhnya yang menempel pada kuda tersebut. Dan begitulah juga bagaimana mereka kemudian menemukan Xin Feng yang ada jauh di depan. Mereka pun kemudian langsung mengejarnya. Xin Feng pun sudah kabur lagi karena tentunya sadar tak mungkin bisa menghadapi mereka berdua sekaligus. Sembari itu pun Xin Feng kemudian merobek pakaiannya dan membuangnya untuk mengecoh mereka. Namun siapa sangka Shan Tzu sudah menyadarinya. Dia tahu jika itu hanyalah kecohan yang Xin Feng buat. Karena menyadari kemampuannya, dia pun tak terkecoh sama sekali. Dan begitu juga Lei Fu pun juga sama. Dia tahu jika sosok yang asli pasti masih bergerak ke depan oleh karena baunya lebih dominan. Begitulah mereka pun terus mengejar Xin Feng yang akhirnya terhenti dengan sendirinya karena menemui jalan buntu oleh karena apa yang ada di depannya adalah jurang dengan apa yang ada di bawah adalah hutan berkabut. Baik Shan Tzu dan Lei Fu pun langsung tertawa menyadarinya karena bau racun dari hutan berkabut itu sangatlah kuat. Mereka pun kemudian menantang Xin Feng untuk terus lari saja jika berani. Dia pun menyuruhnya untuk menerima saja kematiannya di tangan mereka daripada mati terkikis oleh racun yang menyakitkan. Dan namun siapa sangka Xin Feng tidaklah gentar sedikit pun atas gertakan mereka. Dia pun kemudian menghancurkan sepotong buah Tian Luo untuk membulatkan tekad. Dia pun menegaskan diri tak takut sedikit pun. Dia pun kemudian benar-benar melompat turun ke hutan berkabut. Jelas membuat keduanya sangat terkejut tak menyangkanya. Xin Feng pun kemudian mengacungkan jari tengahnya pada mereka yang entah sudah bisa melihat atau belum. Dia pun menegaskan jika dirinya itu tak akan sudi mati di tangan manusia setengah anjing seperti mereka. Dan sementara itu pun kebingungan Lei Fu dan Shan Tzu jelas menunjukkan mereka masihlah buta. Mereka pun bertanya-tanya apakah Xin Feng itu sungguh melompat ke hutan berkabut. Mereka pun akhirnya bisa tertawa tak habis pikir dengan Xin Feng yang sangat amat bodoh yang justru masuk pada kematiannya sendiri. Mereka pun kemudian tertawa semakin keras membayangkan Xin Feng yang pasti sudah terinfeksi oleh racun mematikan. Mereka pun memutuskan untuk menunggu saja sampai siang hari untuk mengambil kepalanya karena pada saat itu racun di hutan berkabut mulai menipis. Cerita pun berfokus pada Xin Feng kembali setelahnya, yang mana ternyata justru sangat gembira setelah menginjakkan kaki ke hutan berkabut. Dia justru merasa menyesal tak datang lebih awal. Alasannya adalah karena hutan berkabut itu menyimpan banyak tanaman herbal sangat langka yang jelas saja bagaikan surga untuk seorang alkemis sepertinya. Dan adapun alasan Xin Feng dapat bertahan dari udara beracun hutan berkabut tentu adalah karena dia sudah memakan buah Tian Luo sebelumnya saat mengacungkan jari tengah pada Shan Tzu dan Lei Fu. Begitulah itu memiliki efek penangkal racun yang tentu saja tak diketahui oleh mereka. Saat berikutnya pun tiba-tiba tangan Xin Feng mulai membengkak oleh karena efek buah Tian Luo yang sudah habis itu ternyata hanya dapat bertahan sebentar saja. Dan namun sekalipun seperti itu juga Xin Feng tak panik sedikit pun karena hutan berkabut memiliki banyak herbal kualitas tinggi yang sangat mungkin untuk menjadikannya sebagai penawar racun maupun menangkal binatang buas. Begitulah itu sungguh keuntungan yang sangat besar. Xin Feng yang sudah tak sabar pun kemudian langsung mengumpulkan herbal sebanyak mungkin sebagai bentuk terima kasihnya pada tanaman herbal yang sudah menunggunya datang selama bertahun-tahun. Xin Feng pun kemudian langsung memulai eksperimennya hingga setelah 2 jam berlalu dia pun terganggu oleh suatu hal yang mengalihkan perhatiannya. Itu ternyata adalah kedatangan seekor rubah darah yang seketika itu pingsan ketika sampai ke dekatnya. Xin Feng pun yakin jika itu pasti karena dupa penangkal binatang buasnya yang terlalu kuat hingga membuatnya tak bisa menahannya.
Adapun rubah darah ini tuh ternyata seekor binatang buas yang terkenal sangat sulit untuk ditangkap. Melihatnya pun Xin Feng tertawa karena sebuah jalan datang kepadanya dengan sendirinya untuk membantunya menghadapi Shansu dan Lei Fu. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Pagi menjelang siang pun akhirnya tiba. Lei Fu dan Shansu pun akhirnya masuk ke dalam hutan berkabut karena saat itu udara beracun sudah menipis oleh karena terkikis sinar matahari. Mereka pun kemudian segera bergegas mencari Xin Feng meski sebenarnya enggan untuk melangkahkan kaki karena lumpur yang menjijikkan. Mereka pun terus berkeliling dengan mengandalkan penciuman mereka yang sangat tajam. Mereka pun akhirnya menemukan Xin Feng tergeletak di sebuah pohon. Mereka pun yakin jika Xin Feng sudahlah tewas. Lei Fu pun kemudian langsung mengajarkan kapaknya untuk memenggal kepalanya. Dan namun siapa sangka Xin Feng kemudian bergerak lebih dulu. Dia pun melompat menjauh dan melemparkan 2 pisau bambu. Itu melesat ke kepala Lei Fu dan Shansu yang kemudian segera menggerakkan kepala mereka secara refleks untuk menghindarinya. Kedua pisau bambu itu pun akhirnya menancap pada sebuah pohon di belakang mereka. Sementara keterkejutan pun jelas terlukis di wajah keduanya. Mereka sungguh tak menyangka Xin Feng dapat bertahan hidup di hutan berkabut. Lei Fu pun kemudian menghinanya yang meskipun dari jarak sedekat itu tak bisa mengenai target. Xin Feng pun hanya tertawa menanggapinya. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah yakin jika dia melakukan kesalahan. Ya, aku memanglah berada di alam ki dan darah, jadi wajar saja sulit bagiku untuk melawan kalian. Tapi sebagai seorang pemburu profesional, kalian seharusnya mengetahui sesuatu tentang racun rubah darah, bukan? Xin Feng pun memperingati mereka, namun keduanya justru menertawakannya. Mereka itu sebenarnya tahu tentang hal tersebut, namun tetap saja mereka tak habis pikir dengan Xin Feng yang melontarkan lelucon seperti itu karena rubah darah adalah makhluk yang sangat sulit untuk ditangkap. Dan menanggapi mereka pun Xin Feng hanya tertawa saja tanpa mengubah ekspresinya. Dan benar saja saat berikutnya pun sebuah asap racun kemudian muncul dari belakang mereka, jelas mengejutkan keduanya. Mereka pun segera menoleh ke belakang secara alami. Mereka pun menemukan bahwa asap racun itu berasal dari pisau bambu yang Xin Feng lemparkan. Mereka pun seketika menjadi sangat panik oleh karena tubuh mereka yang mulai membengkak oleh karena menghirup racun tanpa sadar. Satu sisi pun mereka jelas bingung tentang bagaimana itu bisa terjadi. Xin Feng pun kemudian berbaik hati menjelaskannya pada mereka. Dia pun memberitahu mereka jika semalam tanpa sengaja menemukan rubah darah dan mengambil darahnya. Dia pun kemudian menabur darah itu di sebuah pohon yang dekat dengan tempat dirinya berpura-pura mati untuk melabuhi mereka. Dan begitulah semua berjalan sesuai dengan rencana Xin Feng. Pisau bambu yang dia lemparkan itu adalah pemicu racunnya. Lei Fu dan Shansu pun jelas tak terima oleh karena seorang bocah sepertinya berani menjebaknya. Mereka pun langsung menyerang Xin Feng dengan putus asa. Dan menanggapi serangan mereka pun Xin Feng hanya terdiam tanpa bergerak sedikit pun, sekalipun senjata mereka tepat di depan matanya. Xin Feng itu jelas sudah memperhitungkan semuanya. Dia jelas tahu jika serangan itu sudahlah terlambat. Dan benar saja itulah yang terjadi. Mereka berdua pun tumbang dengan sendirinya tepat sebelum bisa menggunuskan senjata mereka pada Xin Feng oleh karena racun mematikan yang sudah menyebar pada tubuh mereka. Dan begitulah pertarungan pun berakhir tepat sesuai rencana Xin Feng yang sadar jika asap beracun akan bekerja jauh lebih efektif kepada mereka yang memiliki penciuman sangat tajam. Dan siapa sangka tepat sesaat setelahnya pun segerombolan binatang buas mendatanginya. Itu ternyata adalah segerombolan rubah darah yang sangat amat banyak yang datang untuk mencari makanan. Xin Feng pun akhirnya membiarkan mereka karena ingin membalas kebaikan salah satu ekor dari mereka yang memberikan sedikit darahnya. Lebih tepatnya Xin Feng mengambilnya. Apapun itu juga, segerombolan rubah darah itu pun kemudian memakan jasad Lei Fu dan Shansu. Xin Feng pun kemudian segera kembali setelahnya. Xin pun berpindah ke kebun herbal keluarga Xin yang sedang terjadi sebuah keributan. Lin Kang dan Kasim Kerajaan ternyata datang ke sana untuk memberitahukan bahwa Xin Feng sudah tewas. Dan namun Shansu pun menyangkalnya. Dia menegaskan itu tak mungkin terjadi. Sang Kasim Kerajaan pun kemudian melemparkan pelana kuda. Dia pun memintanya untuk memeriksanya sendiri saja jika tak percaya. Shansu dan Hao Chen pun kemudian segera memeriksanya. Seketika itu pun mereka terkejut karena tahu bahwa itu memang pelana kuda milik Tuan Muda Xin Feng. Lin Kang pun kemudian mengatakan jika menemukannya di tengah jalan dan menemukan bahwa jejak darahnya menuju ke sebuah hutan. Kasim Kerajaan pun menambahkan jika itu adalah hutan berkabut. Lin Kang pun kemudian mengingatkan mereka bahwa itu adalah hutan yang sangat mengerikan yang siapapun orang akan menjadi tulang ketika masuk ke dalamnya. Hao Chen pun terjatuh lepas mendengarnya karena baru kemarin Xin Feng malah mengatakan ingin pergi ke sana. Begitu juga Shansu pun tak bisa berkata-kata.
Lin Kang pun kemudian terus memainkan kata untuk menakuti mereka. Dia pun mengatakan jika sangat kagum pada Xin Feng yang berani masuk ke hutan berkabut sendirian. Dan dia pun kemudian langsung ke intinya. Dia pun menyatakan jika akan melanjutkan kepemilikan kebun herbal dan tambang oleh karena Xin Feng yang sudah mati. Dia pun kemudian memerintahkan para prajurit kerajaan untuk mengusir semua orang pergi, jelas saja membuat Shan Chu dan yang lainnya tersentak. Mereka pun jelas ingin memberontak, namun apalah daya, prajurit kerajaan itu langsung menyodorkan pedang mereka ke arah mereka. Mereka pun jelas tak berdaya oleh karena kekuatan tempur prajurit kerajaan yang lebih besar. Di saat itu pun suara familiar kemudian terdengar mengejutkan semua orang. Benar saja dia adalah Xin Feng yang baru saja sampai. Dia pun menegaskan dirinya itu baik-baik saja. Hou Chen yang sangat lega melihatnya pun langsung memeluknya sangat erat dengan air mata berlinang. Dia pun bertanya padanya dari mana saja. Xin Feng pun meyakinkannya tak perlu khawatir. Dia pun memberitahunya bahwa hanya berjalan-jalan sebentar saja di hutan berkabut. Dan sementara itu pun wajah penuh ketidakpercayaan jelas terlukis pada Lin Kang. Dia pun bertanya pada Xin Feng bagaimana masih bisa bertahan hidup jika pergi ke hutan berkabut. Xin Feng pun kemudian bertanya balik padanya memang mengapa begitu terkejut. Dia pun bertanya bukankah mengetahuinya sendiri dengan jelas bahwa dia baru saja pergi ke hutan berkabut dan sekarang ada di depan matanya. Lin Kang pun akhirnya terdiam tanpa kata. Sang Kasim kerajaan pun kemudian membantunya. Dia pun mengancam Xin Feng dengan status miliknya. Dia menyatakan bahwa datang sebagai utusan pihak kerajaan untuk membahas tentang tambang. Dan seketika itu pun Shan Chu panik mendengarnya karena bagaimanapun juga dia sadar bahwa status Kasim kerajaan itu memanglah sangat tinggi. Dia pun cemas Xin Feng tak akan mampu melawannya, namun siapa sangka Xin Feng justru menantangnya. Dia pun menertawakan sang Kasim. Dia pun menyatakan jika tak peduli sama sekali. Xin Feng pun kemudian mengancam akan membunuhnya jika masih berani melawannya. Dia pun menegaskan bahwa memiliki temperamen yang sangat buruk. Xin Feng pun kemudian memeluk Lin Kang dengan tatapan mengerikan. Dia pun memberitahu sang Kasim kerajaan bahwa beberapa hari yang lalu baru saja terlibat masalah dengan tuan kota Fengming. Si tua bangga itu sebelumnya adalah bagian dari keluarga Xin, namun justru menjilat pada keluarga Lin dan juga keluarga kerajaan. Jadi malam itu aku langsung meluncurkan perintah perang keluarga Xin untuk membantai semua orang di rumah tuan kota Fengming. Juga tadi malam baru saja aku membunuh 2 orang di hutan berkabut yang ingin membunuhku. Lin Kang dan sang kasir kerajaan pun jelas panik mendengar hal tersebut. Xin Feng pun kemudian menunjukkan simbol perintah perang keluarga Xin sembari menegaskan jika semua orang yang berani macam-macam dengannya pasti akan dibunuhnya. Itu jelas saja sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang tak berguna saja. Apapun itu juga, Xin Feng pun kemudian bertanya pada sang Kasim keputusan apa yang akan dia ambil sekarang. Sang Kasim kerajaan pun terdiam sejenak. Dia sungguh tak menyangka jika Xin Feng masih memiliki tanda perintah perang keluarga Xin. Itu menjelaskan keraguannya tentang mengapa Xin Feng dapat kembali dari hutan berkabut meski juga mengirim 2 orang bawaan di ranah alam pembentukan tubuh. Dan adapun sang Kasim kerajaan ternyata pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat tanda perintah perang keluarga Xin diluncurkan. Dia tahu bahwa itu memang sangat mengerikan dan siapapun juga akan dibunuhnya tak peduli berapa jauh target berada. Sehingga begitulah dia pun menjadi tak berani lagi menantang Xin Feng secara alami. Dia pun kemudian memberitahunya jika salah paham saja. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya datang hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Lin Kang pun kemudian menjawab itu benar. Sang Kasim pun kemudian memerintahkan seluruh prajuritnya untuk segera berkumpul dan mereka pun memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Xin Feng dengan sangat rapi setelahnya. Xin Feng pun kemudian menegaskan pada mereka jika sedang tak mengundang tamu karena rumah yang sedang berantakan. Mereka pun tak berani membantah dan tak mempermasalahkannya. Mereka pun kemudian mempersilahkan Xin Feng segera masuk saja jika memang ingin. Mereka pun kemudian langsung kabur terbirit-birit sangat ketakutan, bahkan melupakan Lin Kang yang belum mendapatkan kuda. Melihat itu pun Shan Chu tak bisa menahan tawa. Dia pun kemudian bertanya pada Xin Feng apakah sebenarnya memang belum menggunakan tanda perintah perang itu. Xin Feng pun menjelaskan tentu saja itu sebenarnya hanyalah cangkang kosong saja. Mendengar itu pun Shan Chu jelas terkejut. Saat berikutnya pun Hou Chen kemudian bertanya lagi padanya tentang dari mana dia semalam. Karena tak percaya, Xin Feng pun kemudian menjawab jika memang pergi ke hutan berkabut untuk mengumpulkan herbal. Shan Chu yang sudah lelah dibohonginya pun kemudian langsung menyangkalnya. Dia pun memintanya untuk tak perlu berbohong juga kepadanya. Dia pun kemudian bertanya apa buktinya jika memang pergi ke hutan berkabut. Xin Feng pun kemudian menjawab jika itu ada di kuda barunya. Dia menjelaskan bahwa herbal yang dia ambil sangatlah amat banyak sehingga memerlukan kuda untuk membantu membawa barang.
Dan begitulah itu sungguhlah sangat amat banyak, bahkan sang kuda pun nampak sangat tertekan oleh karena tak sanggup lagi. Para pengikutnya yang sangat penasaran pun kemudian langsung membongkarnya. Benar saja mereka pun dikejutkan oleh banyaknya herbal berkualitas tinggi di dalam kantong tersebut. Xin Feng pun kemudian menyuruh mereka untuk membawanya ke ruang penyimpanan karena ngantuk. Mereka pun hanya terdiam oleh karena saking terpananya akan herbal luar biasa tersebut. Dan saat berikutnya pun Sanju hanya bisa menatapnya dengan diam karena sama sekali tak bisa memahami siapa sebenarnya Xin Feng itu yang mampu membuat begitu banyak keajaiban dalam beberapa hari saja. Dan singkat cerita, beberapa hari pun cepat berlalu setelahnya. Lin Kang pun akhirnya menuruti sang Kasim untuk datang ke ibu kota kerajaan karena saudarinya yang akan segera menikah. Dan tentu saja jauh dalam hatinya dia jelas merasa kesal atas ketidakberdayaannya melawan Xin Feng. Namun apalah daya, sang Kasim kerajaan sudah tak berani lagi untuk membantunya. Dia itu bahkan sampai mengirim prajurit untuk bersiaga di wilayah perbatasan kota Awan Hitam untuk mengantisipasi bila Xin Feng mengejarnya sekaligus untuk memantau pergerakannya. Dan Xin Feng yang menyadari itu pun termenung di tempat duduknya karena dia sepenuhnya tahu bahwa posisinya sekarang mulai menjadi sangat sulit setelah pihak kerajaan mulai ikut campur. Dia pun sadar jika hanya masalah waktu saja sampai mereka mengibarkan perang. Oleh karena itu pun dia tak ingin tinggal diam menunggu kematian. Dia pun kemudian memanggil Sanju. Dia pun kemudian mulai dengan memberitahukan kabar gembira bahwa akan menggandakan gajinya beserta semua pengikutnya. Sanju pun jelas sangat terkejut karena itu tiba-tiba dia pun kemudian bertanya pada Xin Feng memangnya apa yang dia rencanakan. Dan Xin Feng pun kemudian langsung pada intinya dia pun memberitahunya jika ingin membuka lahan di hutan berkabut atau itu seperti mendirikan pemukiman baru. Sanju yang jelas terkejut mendengarnya pun kemudian bertanya bagaimana caranya, apakah mungkin untuk melakukannya di tempat mengerikan seperti itu. Xin Feng pun meyakinkannya untuk tak perlu khawatir dan percaya saja kepadanya. Dia pun menyuruhnya untuk segera mengumpulkan semua orang. Tentu saja dalam hal ini tuh Xin Feng belajar dari pengalaman kehidupan sebelumnya. Dia tahu bahwa beberapa tahun lagi akan ada pergerakan sekelompok orang untuk mendirikan lahan di hutan berkabut dan menghasilkan kelompok yang sangat kuat. Oleh karena kondisi daerah yang ekstrim, terlebih ada juga banyak herbal kualitas tinggi. Sehingga begitulah Xin Feng ingin mengambil kesempatan itu lebih dulu untuk memperkuat pasukannya, juga demi memperkuat posisinya di kota Awan Hitam dan untuk mempersiapkan diri melawan kerajaan Ye. Dan apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Hari berikutnya pun semua orang berkumpul. Para prajurit yang masih tak percaya Xin Feng mengutus mereka untuk pergi ke hutan berkabut pun kemudian bertanya padanya apakah sedang bercanda. Xin Feng pun menegaskan tentu saja tidak. Dia pun mengatakan jika sangat serius akan rencananya. Dia pun kemudian mengumumkan diadakannya sebuah tes seleksi untuk membentuk tim reklamasi dan hanya yang diterima sajalah yang mendapatkan kenaikan gaji 3 kali lipat. Mendengar itu pun semua prajurit jelas sangat bersemangat. Mereka pun kemudian bertanya lantas siapa yang akan melatih mereka, apakah Komandan Sanju? Xin Feng pun menjawab tentu saja tidak karena misi kali ini sangatlah penting. Dia pun menyatakan jika dirinya sendirilah yang akan mengatur latihan dengan percaya diri. Semua prajurit pun terdiam bingung mendengarnya. Mereka merasa jika Xin Feng sedang bercanda saja. Mereka pun kemudian bubar secara alami karena merasa sedang diolok-olok oleh Xin Feng. Karena sejauh yang mereka tahu, Xin Feng itu hanyalah seorang alkemis yang telah kehilangan kemampuan bela dirinya. Xin Feng pun kemudian berusaha menghentikan mereka, sementara Sanju pun hanya bisa geleng kepala karena merasa jika ada yang salah terhadap otak tuan mudanya. Begitulah dia sama dengan seperti yang lainnya sangat meragukan kemampuan Xin Feng dalam hal bela diri. Dan namun apapun itu juga Xin Feng tidaklah terganggu sama sekali. Dia pun tetap melanjutkan rencananya dan kemudian mengajak Sanju untuk belanja di toko senjata demi mempersiapkan latihan. Sanju yang sangat terkejut pun terdiam sesaat, namun Xin Feng sama sekali tak menyadarinya dan justru terus berjalan meski bersama angin. Sanju pun semakin bingung melihatnya. Dia pun semakin yakin jika ada yang salah dari otaknya meski hanya kebetulan saja berhasil selamat dari hutan berkabut. Sementara Xin Feng dan Sanju pergi ke toko senjata, Xin pun setelahnya berpindah ke sebuah restoran di ibu kota kerajaan Ye di mana sang Kasim kerajaan berada. Dia sedanglah makan sate di sana, namun siapa sangka seorang bawahannya pun melaporkan suatu hal yang memancing amarahnya. Bawahannya itu melaporkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikannya, Xin Feng itu hanyalah memiliki satu perintah tempur saja dan sudah digunakannya saat di kota Fengming. Sang Kasim pun kemudian memperjelas bertanya apakah itu artinya yang ditujukan kepadanya itu hanyalah cangkang kosong. Bawahannya pun menjawab iya. Seketika itu pun amarah sang Kasim kerajaan memuncak. Dia pun langsung membuang semua makanan di mejanya karena saking marahnya.
Percikanku adalah mangkok makanannya pun kemudian nyiprat ke seseorang yang kebetulan baru saja tiba. Seorang itu ternyata adalah Shin Yulang. Dia pun seketika menjadi sangat marah karena memang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia pun kemudian bertanya pada sang Kasim apakah dia yang melakukannya. Sang Kasim pun bertanya balik memangnya kenapa, jelas membuat Yulang semakin marah. Dia pun kemudian bergumam sendiri menyatakan rasa ketidakterimaannya karena baru beberapa hari yang lalu diremehkan oleh seorang bocah nakal, namun sekarang ada seorang banci yang juga berani merendahkannya. Adapun dalam hal ini tuh Kasim memang biasanya dikebiri, jadi begitulah mengapa Yulang menyebutnya seperti itu meski mungkin juga ada alasan lain. Apapun itu dia pun kemudian langsung menyerang Kasim kerajaan tersebut, namun siapa sangka sang Kasim berhasil menangkisnya hanya dengan satu tangannya saja. Yulang pun jelas terkejut tak menyangka karena Kasim tersebut terlihat sangat lemah. Sang Kasim pun kemudian bertanya padanya apakah dari keluarga Shin juga dan memiliki masalah dengan Shin Feng karena mendengar gumamannya. Yulang pun menjawab itu benar. Dia pun menjelaskan jika sangat membencinya oleh karena membuatnya kehilangan muka di keluarga Shin setelah Shin Feng berhasil memberikan buat dengan kualitas terbaik. Sang Kasim pun tersenyum mendengar itu. Dia pun kemudian memberitahunya jika kebetulan ada di masalah yang sama. Dia pun memberitahunya jika sekarang juga sangat ingin membunuh Shin Feng. Mendengar itu pun Yulang lah yang terkejut. Dia pun hanya bisa terdiam oleh saking tak menyangkanya. Sang Kasim pun kemudian bertanya padanya mengapa tak mau bicara lagi. Yulang pun kemudian bertanya padanya apakah sungguh memiliki dendam pada Shin Feng. Sang Kasim pun menjawab tentu saja. Dia pun kemudian mengundang Yulang untuk duduk dulu saja supaya dapat mengobrol dengan santai. Dia pun memanggilnya sebagai saudara. Mereka pun kemudian mulai berbincang-bincang. Yulang pun memberitahunya bahwa Shin Feng sudah menjadi seorang alkemis. Mendengar itu pun sang Kasim cepat mengerti kondisinya karena itu menjelaskan bagaimana dia bisa meracuni kedua anak buahnya. Yulang pun kemudian menyarankan padanya untuk menghancurkan saja dulu kebun rebel miliknya karena seorang alkemis tak akan bisa melakukan apapun tanpa adanya bahan. Sang Kasim pun kemudian langsung menolaknya. Dia pun menjelaskan jika bagaimanapun mewakili kerajaan Ye sebagai seorang Kasim. Dia pun menegaskan jika itu hanya bisa memicu perang antara kedua belah pihak saja. Yulang pun kemudian meyakinkannya tak perlu khawatir karena untuk melakukannya tak perlu bergerak secara langsung. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah pernah mendengar tentang pil darah mendidih. Dia pun kemudian menjawabnya sendiri. Dia pun menjelaskan jika itu adalah sebuah pil yang bisa mengundang binatang buas untuk datang. Dia pun menyatakan jika waktunya sangat tepat untuk menggunakannya karena baru-baru ini musim migrasi binatang buas sapi barbar telah tiba. Yulang pun meyakinkannya jika itu pasti bisa digunakan untuk meruntuhkan kebun herbal milik Shin Feng. Dia pun kemudian memberitahu jika sayangnya harganya cukup mahal. Begitulah dia intinya meminta dana pada sang Kasim kerajaan untuk menjalankan rencananya tersebut. Sang Kasim pun langsung menyetujuinya saja karena dia sudah sangat dendam terhadap Shin Feng dan ingin segera membunuhnya. Begitulah kesepakatan antara mereka pun terjalin. Apapun itu juga, Shin setelahnya berpindah ke sisi Shin Feng yang sedang bereksperimen membuat pil. Dia pun memulai dengan mencoba menggunakan buah Tian Luo dan dia pun menemukan jika satu buahnya saja mampu menciptakan 20 butir pil penekan tubuh yang entah apa gunanya. Itu bukanlah apa yang sedang Shin Feng cari karena apa yang dia butuhkan kini adalah pil pembentuk tubuh. Itu sebenarnya adalah pil yang sangat sulit untuk dimurnikan, namun jelas saja itu tak berlaku bagi Shin Feng yang seorang kaisar obat di kehidupan sebelumnya. Dan begitulah dia pun akhirnya berhasil membuatnya. Kita sebaiknya melewati saja penjelasan yang rumit tentang alkimia yang sebenarnya intinya hanyalah ingin memamerkan Shin Feng yang sangat ahli. Apapun itu, Shin Feng pun kemudian mencoba satu butir pil pembentuk tubuh buatannya untuk penguji kelayakannya di pasaran. Dan benar saja yang dihasilkan itu adalah kualitas tertinggi. Dia pun menjadi tak ingin menjualnya karena takut menimbulkan masalah atau seperti dia takut akan dicecar banyak orang. Sehingga Shin Feng pun berencana untuk menurunkan kualitas barangnya yang akan dijualnya demi mencegah hal tersebut. Dan mengesampingkan itu pun saat berikutnya pil yang dia telan mulai bekerja. Siapa sangka itu membuatnya naik ke tahap 6 alam ki dan darah dalam sekejap. Shin Feng pun jelas merasa sangat puas karena pil itu sangat cocok dengan teknik kultivasi transformasi ilahinya. Dia pun kemudian mengambil satu pil lagi. Dan dia pun terdiam sejenak menatapnya karena sebenarnya memakan terlalu banyak justru memiliki resiko yang fatal di mana tubuh seseorang bisa meledak oleh karena jantung yang tak bisa menahan lonjakan spiritual dalam tubuh. Dan namun bagaimanapun juga satu sisi dia pun sadar tak punya waktu untuk ragu sehingga dia pun langsung memakannya lagi. Shin Feng pun sadar jika untuk mencapai puncak memang haruslah menempuh jalan yang keras. Dia pun tak peduli lagi akan resikonya. Dan beralih ke sisi luar ruangan, terlihat Hao Chen berdiri dengan heran di depan pintu masuk karena melihat adanya gelombang spiritual di dalam ruangan.
Dia pun bertanya-tanya apakah Shin Feng sudah berhasil mengembangkan kultivasinya. Dia pun menjadi teringat akan perkataan Chan Xiu yang memberitahunya bahwa Shin Feng sudah dilumpuhkan hingga mencapai dasar. Sehingga melihatnya yang bekerja keras itu pun dia menjadi tergerak hati. Dia pun akhirnya memutuskan untuk membantunya sebisa mungkin dengan caranya sendiri. Dia bertekad untuk tak membiarkan siapapun mengganggunya. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu, malam pun akhirnya tiba. Sebuah asap merah aneh pun kemudian muncul di hutan dekat kediaman Shin Feng itu, kemudian akhirnya sampai ke kediamannya seolah tergerakkan oleh sesuatu. Hao Chen yang sedang berjaga di depan ruangan Shin Feng pun jelas sangat terkejut menyadarinya. Dia pun segera bersiaga karena tahu jika itu adalah asap dari pil berdarah mendidih yang dapat mengundang para monster. Dan kemudian beralih ke gerbang masuk, benar saja ada seekor sapi barbar datang menyerang para penjaga. Para penjaga pun panik secara alami oleh karena pertahanannya yang sangat kuat. Mereka pun berakhir terbantai oleh sang sapi barbar itu. Mereka itu sungguh tak bisa melakukan apapun. Di tengah itu pun sebuah anak panah melesat dari kejauhan. Anak panah itu pun menghantam tubuh sang sapi barbar. Siapa sangka itu mampu menggoyangkan tubuhnya. Melihat itu pun para penjaga jelas terkejut. Sementara Hao Chen yang baru saja melepaskan panahnya pun bergerak maju. Seorang penjaga pun memujinya yang cukup ahli menggunakan panah, sementara seorang lainnya memiliki ekspresi yang berbeda. Seorang lainnya itu sadar jika serangan Hao Chen itu justru membuat sang banteng barbar sangat murka. Mereka pun berakhir diinjak-injak olehnya. Melihat itu pun Julang dan sang Kasim kerajaan tertawa puas. Mereka sangat yakin jika Shin Feng tak akan mampu menahan banteng barbar tersebut yang bahkan sangat sulit untuk dihadapi seorang ranah alam pembentuk tubuh. Mereka pun sungguh tak sabar melihat kematian Shin Feng. Apapun itu juga, sang banteng barbar pun mulai menargetkan Hao Chen setelahnya. Para penjaga pun segera berteriak menyuruhnya berhati-hati. Hao Chen pun kemudian melepaskan anak panahnya lagi. Anak panahnya itu pun menghantam tanduk sang sapi barbar, namun siapa sangka itu terlalu keras untuk bisa ditembus anak panahnya. Para penjaga yang panik pun menyuruh Hao Chen segera kabur saja, namun Hao Chen sama sekali tak peduli. Dia itu hanya ingin melindungi ketenangan Shin Feng saja. Dia pun kemudian mengambil pedang pada rak senjata di halaman. Dia pun kemudian segera memasang kuda-kuda. Dia pun menyatakan tekadnya untuk tak akan membiarkan siapapun mengganggu Shin Feng sekalipun harus mengorbankan nyawanya. Dia pun kemudian langsung melesat menyerang sang sapi barbar lebih dulu, namun siapa sangka pedangnya itu justru hancur oleh karena kepala sapi barbar yang sangat keras. Hao Chen pun berakhir terseruduk olehnya. Dia pun terjatuh dengan perutnya yang robek oleh karena tanduknya yang tajam. Rasanya itu jelas sangat menyakitkan, namun sekalipun seperti itu juga Hao Chen tak ingin menyerah. Dia pun segera bangkit kembali. Melihat itu pun baik Julang dan sang Kasim kerajaan tertawa terbahak-bahak karena yakin bahwa Shin Feng pasti ada di dalam ruangan tersebut, mengingat betapa teguhnya Hao Chen melindunginya. Apapun itu, saat berikutnya pun serangan sapi barbar kemudian datang lagi. Dia menyerudukkan tanduknya yang tajam tepat ke wajah Hao Chen yang tak bisa berdiri oleh karena pendarahan yang parah. Hao Chen pun akhirnya bisa menangis oleh karena ketidakberdayaannya. Saat itu pun Shin Feng menyelamatkannya. Begitulah pahlawan kita yang satu ini memang selalu datang tepat waktu. Dia pun kemudian membawa Hao Chen mundur dengan melompat ke atas atap. Dia pun kemudian menyatakan ketidakterimaannya pada sapi brengsek itu yang berani menyentuh muridnya. Dia pun kemudian bertanya pada Hao Chen apakah baik-baik saja. Hao Chen pun kemudian meyakinkannya tak perlu khawatir. Shin Feng pun kemudian menyuruhnya untuk mundur saja, menyerahkan sisanya kepadanya. Hao Chen yang panik pun kemudian memperingatinya bahwa sapi barbar itu terlalu tangguh dan setidaknya ada di tahap ketiga alam pembentukan tubuh. Hao Chen pun mengajaknya untuk kabur saja karena tahu bahwa Shin Feng itu barulah mencapai tahap 7 alam ki dan darah saja. Dia pun menggenggam erat tangan Shin Feng saat mengatakannya. Shin Feng pun kemudian memintanya untuk tak usah khawatir. Dia pun menegaskan jika tak akan tinggal diam melihat sapi barbar itu merusuh di kediamannya. Hao Chen pun akhirnya hanya bisa terdiam. Dan melihat itu pun baik Julang dan sang Kasim kerajaan pun tak habis pikir dengan Shin Feng yang begitu bodoh hingga berani menantang sapi barbar seorang diri. Mereka pun menduga jika itu pasti karena Shan Xiu sedang tak ada di tempat karena sedang diutus olehnya untuk membeli barang di kota, sehingga tak ada lagi yang bisa melindunginya hingga berputus asa mendatangi kematiannya sendiri. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Apapun itu juga, Shin Feng pun kemudian melompat turun untuk menghadapi sang sapi barbar. Para prajurit yang panik pun segera berteriak menyuruh tuan muda mereka segera pergi saja. Mereka pun memperingatinya jika tubuh sapi barbar itu terlalu keras, sementara baik Kasim kerajaan dan Julang tak sabar melihat kematiannya. Dan menanggapi mereka pun Shin Feng hanya bertanya balik pada mereka tentang mengapa begitu takut hanya karena kulitnya yang keras saja. Dia pun kemudian mengeluarkan pisau miliknya. Dia pun melesat menyerang sang sapi barbar lebih dulu. Gerakannya itu sungguhlah sangat amat cepat. Siapa sangka dia berhasil menusukkan pisaunya ke punggung sapi barbar itu.
Dan melihat itu pun semua orang dari kedua belah pihak jelas sangat terkejut. Mereka sungguh tak menyangka Shin Feng mampu menembus kulit sapi barbar. Mereka pun mulai bertanya-tanya tentang teknik apa yang sebenarnya Shin Feng gunakan. Apakah itu teknik pelunak tubuh? Shin Feng pun kemudian hanya menjawab pertanyaan mereka dalam hati, karena dia tahu jika sebenarnya ilmu bela diri itu hanya bisa dipelajari ketika sudah mencapai tingkat pembentukan tubuh. Dalam hal ini itu mengarah pada suatu aliran atau teknik bela diri, sehingga begitulah Shin Feng mendapatkan keuntungan dari mempelajari teknik transformasi ilahi, karena itu meningkatkan keenam panca inderanya sehingga memampukannya untuk mempelajari suatu teknik meski baru berada di alam ki dan darah. Juga dia pun tentunya memang sudah mengenal banyak teknik bela diri dari pengalaman kehidupan sebelumnya meski tak pernah mempraktekkannya secara langsung. Namun begitulah, dalam kehidupannya yang sekarang jelas berbeda, Shin Feng ingin menerapkan semuanya karena memiliki satu kesempatan lagi demi mencapai puncak. Apapun itu, Shin Feng pun kemudian menyerang lagi tanpa banyak bacot. Dia pun melemparkan beberapa pisau lempar. Pisau-pisaunya itu pun melesat sangat cepat layaknya sayatan angin, itu menembus kepala sang sapi barbar. Sang sapi barbar pun menjadi kesakitan secara alami. Adapun nama teknik yang Shin Feng gunakan adalah seni bela diri cahaya bulan. Itu adalah teknik yang berfokus pada seni tebasan dengan prinsip dasarnya adalah menggunuskan pedang tebas suara dan dalam 100 langkah tak akan ada yang meleset. Apapun itu, Shin Feng pun kemudian mulai bergerak mendekat, membuat para prajuritnya panik. Mereka pun segera memperingatinya jika pertarungan jarak dekat melawan sapi barbar sangatlah berbahaya, namun Shin Feng jelas tak peduli. Saat berikutnya pun sang sapi barbar mengangkat kedua kaki depannya menanggapi Shin Feng yang datang, jelas membuat semua orang menjerit panik. Sang sapi barbar pun kemudian menggentakkan kakinya, itu bahkan mampu meretakan tanah oleh saking kuatnya. Melihat itu pun sang kasim kerajaan dan Julang tertawa sangat puas, sedangkan para pengikut Shin Feng jelas sebaliknya. Mereka pun hanya bisa terdiam karena tak bisa menerima kematian Shin Feng, namun jelas saja pikiran mereka itu salah. Shin Feng pun kemudian menegaskan diri belum mati, siapa sangka dia tiba-tiba ada di atas sang sapi barbar. Begitulah kecepatannya meningkat drastis setelah mempelajari teknik seni bela diri cahaya bulan, juga bahkan memampukannya untuk menganalisis pergerakan musuh dengan lebih baik di tengah pertarungan. Apapun itu, Shin Feng pun kemudian mengumpulkan segenap kekuatan spiritualnya ke tangan kanannya. Dia pun menggunakan satu teknik bela diri lain lagi, yaitu teknik transformasi dewa. Itu adalah teknik yang memiliki kekuatan tak masuk akal. Dia pun menggantam kepala sang sapi barbar hingga tanah di bawahnya pun roboh. Melihat itu pun semua orang jelas sangat terkejut. Mereka pun bertanya-tanya apakah sapi barbar itu sudah mati, juga bertanya-tanya bagaimana bisa Shin Feng melakukannya. Saat berikutnya pun sang sapi barbar terlihat tak mampu bergerak lagi, itu menunjukkan semuanya. Para prajurit pun kemudian segera mendatangi Shin Feng dengan perasaan heran kan tak pernah menyangka jika tuan muda mereka begitu hebat. Shin Feng pun kemudian mulai pamer pada mereka. Dia pun bergaya di atas sang sapi barbar sembari bertanya apakah dirinya tampan. Dan dia pun kemudian langsung pada intinya setelahnya. Dia pun bertanya pada para prajurit apakah sekarang sudah bisa mempercayainya untuk menjadi seorang pelatih. Dia pun menegaskan jika hari ini adalah kesempatan terakhir untuk mendaftarkan diri. Semua orang pun kemudian langsung mengajukan diri dengan sangat bersemangat. Begitulah lagi dan lagi serangan terhadapnya justru berbuah keuntungan besar. Shin Feng pun jelas puas karena tak harus bersusah payah lagi untuk meyakinkan mereka. Apapun itu, para prajurit pun kemudian memindahkan bangkai sapi barbar tersebut untuk dibongkar nanti. Dan sementara itu pun Shin Feng terdiam memperhatikan sekitar karena jelas saja jika ada yang tak beres. Dia merasa jika kedatangan sapi barbar itu tidaklah masuk akal. Dia pun akhirnya menemukan aroma aneh dari pil darah mendidih. Shin Feng pun yakin jika pasti ada seorang yang sengaja melakukannya. Dia pun mulai bertanya-tanya siapakah itu. Dan seolah dewa membantunya pun dia kemudian mendengar suara ribut suatu tempat yang agak jauh. Dia pun kemudian langsung menggunakan teknik pendeteksi dan menemukan bahwa siapa yang di sana adalah sang kasim kerajaan dan Julang yang sedang ribut. Begitulah sang kasim kerajaan jelas tak terima atas kegagalan Julang yang membuatnya mengalami kerugian besar dan justru menguntungkan Shin Feng. Dan begitu juga sebaliknya, Julang pun tak mau disalahkan olehnya. Dia pun menuduh sang kasim pasti telah memalsukan pilnya sehingga memperlemah sapi barbar. Begitulah keduanya pun terus ribut hingga akhirnya mereka pun terjatuh dari tebing dengan sendirinya dan berakhir tak sadarkan diri. Mereka itu sungguhlah orang yang konyol di mata Shin Feng. Dia pun akhirnya membiarkan mereka saja karena telah memberikan paket spesial. Waktu pun cepat berlalu. Setelah pertarungan melawan sapi barbar, malam pun berlangsung sangat cepat. Di pagi hari pun para prajurit berkumpul dengan perasaan heran karena mereka yang terluka akibat serangan babi barbar dapat pulih sangat cepat setelah memakan sebuah pil yang Shin Feng berikan.
Begitulah semua orang sudah sangat mengagumi Xin Feng. Adapun dia kali ini mengumpulkan orang adalah untuk memberikan hadiah atas insiden serangan kemarin. Dia pun kemudian mulai dari Hou Chen, dia pun memberikan hadiah berupa baju besi dari kulit sapi barbar atas jasanya dalam melindunginya. Xin Feng pun kemudian langsung memberikannya secara langsung. Hou Chen pun kemudian langsung mencobanya. Dan melihat itu pun semua orang tak bisa mengalihkan pandangan darinya karena baju hadiah untuk Hou Chen itu terlihat mewah dan kuat. Apapun itu, Xin Feng pun kemudian juga membagikan hadiah pada seluruh prajurit berupa pil penangkal tubuh. Semua orang pun kemudian langsung bersujud mengucapkan terima kasih. Xin Feng pun kemudian memperingati mereka jika seleksi akhir pembentukan tim reformasi hutan berkabut akan dilakukan setengah bulan lagi. Dia pun meminta semua orang untuk menunjukkan yang terbaik supaya dapat terpilih. Dia pun kemudian menambahkan hadiah berupa 2 pil ki dan darah. Xin Feng pun kemudian mengulangi kalimatnya untuk menegaskan dia pun berjanji akan memperlakukan mereka dengan baik jika mereka juga bersungguh-sungguh. Apapun itu, mereka pun kemudian lanjut berlatih. Xin pun setelahnya berpindah ke sebuah kedai di kota awan hitam. Itu sebenarnya adalah kedai yang biasa saja, tempat para penggosip kota berkumpul. Dan adapun topik hangat mereka kali ini adalah sebuah kabar yang menyatakan bahwa Xin Feng akan membawa para prajuritnya untuk memasuki hutan berkabut. Mereka pun memiliki pikirannya masing-masing tentang itu. Kebanyakan jelas yakin jika semua orang akan tewas, meski ada juga yang tak yakin karena rumor yang mengatakan bahwa Xin Feng berhasil kembali dengan selamat. Begitulah pembicaraan mereka sangatlah panas. Mereka pun kemudian mulai bertaruh. Dan namun siapa sangka seseorang pun kemudian datang mengacau. Seorang itu pun tiba-tiba berteriak menyatakan jika hanya ada satu orang keluarganya saja yang dapat menghancurkan keluarga Xin. Dia itu ternyata adalah sang kasim kerajaan. Dia pun kemudian langsung mengancam semua orang akan membunuh mereka jika berani memasang taruhan untuk kekalahan Xin Feng. Dia itu nampaknya sudah gila, bahkan sampai mengganggu para pejudi, jelas saja membuat mereka bingung. Dan namun satu sisi mereka juga tak berani melawan karena sang kasim membawa prajurit bersenjata bersamanya. Semua orang pun akhirnya bisa berpasrah diri meski merasa dirampok oleh karena tak pernah mendengar adanya tim yang bisa kembali dengan kemenangan setelah masuk ke hutan berkabut. Begitulah keadaannya pun semakin jelas. Ternyata kasim kerajaan itu mengambil semua taruhan untuk mengembalikan uangnya yang hangus akibat membeli pil darah mendidih yang sangat mahal. Dan dalam hal ini pun tentu dia memiliki sebuah rencana. Dia jelas berniat untuk ikut campur dan membunuh Xin Feng ketika sampai di hutan berkabut. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu setelahnya. Setengah bulan pun berlangsung cepat. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Tim reformasi hutan berkabut pun akhirnya terbentuk dengan anggota terpilih sebanyak 12 orang tak termasuk Xin Feng. Dan begitulah seperti apa yang terlihat. Xin Feng pun membagikan pakaian dan perlengkapan baru untuk mereka. Xin Feng pun kemudian mulai dengan berpidato lebih dulu. Dia pun meyakinkan mereka pasti bisa melakukannya meski sangat sulit. Dia pun kemudian mengatakan berbagai hal lainnya lagi dan kemudian menutup dengan satu kalimat yang menegaskan bahwa hanya ada boleh keberhasilan saja. Dan begitulah mereka pun kemudian berangkat ke hutan berkabut untuk membawa perubahan. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke hutan berkabut. Mereka pun terus mempertahankan formasi siaga karena meskipun masalah racun sudah dapat teratasi dengan pil penangkal, tetap saja masih ada banyak binatang beracun. Sehingga untuk itu pun Xin Feng menerapkan formasi 4 arah yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 orang menatap ke arah berbeda kecuali dirinya sendiri yang memimpin di depan untuk membuka jalan. Begitulah itu formasi yang sangat sempurna. Xin Feng pun yakin jika semuanya akan berjalan lancar jika semua orang mau mengikuti perintahnya tanpa membantah. Dan namun siapa sangka meskipun sudah menyeleksi prajurit dengan teliti, tetap saja ada pembuat onar mungkin karena merasa diri yang terbaik dari prajurit lain. Beberapa orang pun mulai saling memprovokasi satu sama lain, mengatakan betapa lucunya Xin Feng itu yang sok tahu segalanya meski baru sekali datang dan selamat hanya oleh keberuntungan saya. Mereka itu adalah kelompok yang ada di barisan belakang yang tak dipimpin oleh orang kepercayaan Xin Feng seperti Hou Chen dan Chan Xu karena mereka ada di sayap kiri dan kanan. Sehingga begitulah mereka itu seperti kelompok yang liar. Mereka pun berniat untuk menjajah sendiri demi membuktikan diri pada Xin Feng bahwa prajurit veteran seperti mereka harus lebih dihargai. Begitulah mereka pun mulai melepaskan diri dari formasi. Mereka pun berniat untuk mencari jarahan atas usahanya sendiri. Dan namun jelas saja mereka ini hanyalah sekumpulan sampah bodoh saja yang bahkan tak menyadari meski ada lipan raksasa merayap di dekat mereka. Lipan raksasa itu pun kemudian menyerang salah seorang antara mereka. Seorang itu pun langsung berteriak sangat keras sebagai reaksi alami.
Pandangan semua orang pun seketika tertuju pada suara teriakan tersebut. Mereka pun menemukan bahwa ada seorang prajurit yang ngesot oleh karena saking takutnya dikejar lipan raksasa. Dia pun terus berteriak meminta tolong. Seseorang pun kemudian menembakkan panah untuk menyelamatkannya. Seorang itu tidaklah lain adalah orang yang memprovokasi kelompok barisan belakang untuk memberontak yang kita sebut saja namanya Soyun. Dia pun kemudian dengan sombong menyatakan bahwa tanpa dirinya dia sudahlah mati. Orang-orang di kelompoknya pun menjadi kagum terhadapnya. Soyun itu pun dengan percaya diri menyatakan bahwa dirinya itu memang pernah datang ke hutan berkabut sehingga memiliki pengalaman. Dan tapi ya, dia itu hanyalah seorang sampah yang pandai berbicara saja. Dia bahkan tak menyadari jika di belakangnya ada begitu banyak lipan lain yang datang. Xin Feng yang emosi pun kemudian langsung menegurnya. Dia pun memperingatinya untuk melihat sekitar dengan baik. Kelompok barisan belakang itu pun langsung menoleh ke belakang secara alami dan benar saja semuanya terkejut karena ada segerombolan lipan yang sangat amat banyak. Xin Feng pun kemudian memperingati mereka bahwa membunuh satu binatang buas itu memang dapat mengundang kawanannya datang. Dia pun kemudian menyuruh mereka untuk tetap mempertahankan formasi. Dan namun siapa sangka kepanikan kelompok belakang itu membuat semuanya menjadi kacau. Salah seorang pun bahkan gemetaran untuk menembakkan panah dan Soyun pun bahkan tak bisa berhenti terdiam. Itu jelas saja meruntuhkan ekspektasi para rekannya. Bahkan sekalipun mereka memperingatinya untuk segera membantu, dia tetap terdiam. Soyun itu pun bahkan langsung menyerah atas hidupnya. Dia pun terjatuh lemas oleh karena kakinya yang gemetaran. Saat berikutnya pun para lipan mulai semakin kian mendekat. Saat itu pun Xin Feng akhirnya bergerak. Dia pun meledakkan kekuatan spiritual untuk melesat membantu mereka. Dia pun kemudian menebaskan tebasan beruntun untuk mengusir para lipan pergi. Dan namun jelas saja itu tidak cukup karena jumlah yang terlalu banyak. Beberapa yang berhasil lolos pun kemudian langsung menyerang para prajurit yang terkepung. Namun siapa sangka Xin Feng menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan mereka. Semua orang pun hanya bisa terdiam tak menyangkanya. Sementara Xin Feng harus muntah darah oleh karena racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Adapun Soyun jelas adalah orang yang paling terpukul akan kejadian kali ini. Dia sama sekali tak menyangka jika Xin Feng akan mengorbankan dirinya hanya untuk melindunginya dan kelompoknya. Air matanya pun menetes secara alami. Saat berikutnya pun Sanju dan Hou Chen mulai bergerak. Mereka jelas sangat mengkhawatirkan kondisi Xin Feng, namun Xin Feng langsung menyuruh mereka berhenti. Dia pun menegaskan jika para lipan itu bukanlah musuh yang bisa mereka lawan. Keduanya pun menurut saya. Xin Feng pun kemudian mulai membasmi mereka. Dia pun menebaskan pisaunya untuk membunuh beberapa. Dan siapa sangka beberapa di belakang kemudian langsung menggigit punggungnya. Xin Feng pun langsung berbalik menebas mereka. Seekor lipan lainnya pun kemudian menyerang lagi dari belakangnya. Hou Chen pun segera berteriak memperingati Xin Feng. Xin Feng pun segera berbalik menebas lipan tersebut. Dia pun terus menggila membantai mereka semuanya hingga membuat semua orang tak bisa berkata-kata oleh karena dia mampu membantai seluruh kawanan lipan seorang diri. Kelompok barisan belakang pun akhirnya dapat berteriak sangat lega karena masih hidup. Soyun pun bahkan tak bisa menahan air matanya yang sangat deras. Xin Feng yang habis kesabaran padanya pun kemudian langsung mencekik kerahnya. Dia pun bertanya padanya mengapa tak mau mendengarkannya dan justru bertindak sesuka hati. Dia pun mengingatkannya jika kesalahan seorang itu bisa membunuh seluruh tim. Dia pun bertanya padanya apakah sudah melupakan semua yang dia pelajari saat masa pelatihan. Amarah Xin Feng terlihat sangat jelas ketika mengatakannya. Itu membuat Soyun tak bisa berkata-kata. Dia pun hanya terdiam menyadari kesalahannya. Saat berikutnya pun tubuh Xin Feng mulai goyah oleh karena racun dalam tubuhnya yang sudah mulai menjalar. Hou Chen dan Sansu yang sangat panik pun segera mendatanginya. Semua prajurit dari kelompok mereka pun hanya bisa menghela nafas melihat betapa bodohnya kelompok barisan belakang yang hanya bisa terdiam. Hou Chen pun kemudian membantu Xin Feng untuk berdiri. Xin Feng pun meyakinkannya untuk tak perlu khawatir karena hanya terkena sedikit racun dari lipan saja. Dia pun kemudian meminum pil detoksifikasi untuk menangkalnya, namun tentu saja dia sepenuhnya sadar jika itu tak cukup untuk memulihkan semua lukanya. Xin Feng pun akhirnya mulai khawatir bahwa reklamasi pertamanya akan gagal. Saat berikutnya pun kelompok barisan belakang bersujud menghadapnya. Mereka pun meminta maaf karena telah membuat kesalahan fatal. Mereka pun dengan sukarela bersedia untuk meninggalkan tim karena hampir membuat semua orang terbunuh. Mereka pun kemudian langsung pergi setelahnya. Mereka pun berjanji tak akan menyusahkan lagi. Xin Feng pun kemudian menyuruh mereka berhenti. Dia pun melemparkan sekantong pil. Xin Feng itu sendiri tahu jika mereka itu sebenarnya melakukannya karena butuh uang yang sangat banyak untuk merawat orang tuanya yang sakit. Mungkin dalam hal ini tuh terkhusus pada Soyun. Xin Feng pun kemudian bertanya padanya lantas apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jika pergi sekarang apakah itu bisa menyelamatkan orang tuanya.
Kelompok barisan belakang pun terhenti mendengar itu. Mereka pun sangat terkejut ketika mengetahui jika isi kantong itu adalah pil pemulihan tingkat tinggi. Mereka pun kemudian bertanya pada Xin Feng mengapa. Ketika itu pun Xin Feng bangkit berdiri. Dia pun kemudian menegaskan pada mereka bahwa bahkan seorang pahlawan pun juga bisa melakukan kesalahan, namun siapa yang sebenarnya menang adalah siapa yang mampu mengkoreksi dirinya dan memperbaiki kesalahan. Xin Feng pun kemudian balik bertanya pada mereka apakah masih ingin pergi meninggalkan hutan sendirian untuk mengulangi kesalahan dan berakhir terbunuh para binatang buas. Dia pun kemudian menyarankan pada mereka untuk beristirahat dulu saja dan setelah pulang baru membahas tentang hukuman. Mendengar itu pun kelompok barisan belakang tak bisa menahan tangis. Mereka pun kemudian bertanya pada Xin Feng apakah sungguh tak apa baginya membiarkannya tetap tinggal meski hampir membunuhnya. Dan Xin Feng pun tak menjawabnya karena sudah jelas dia mengatakan semuanya sebelumnya. Dia pun kemudian mengajak semua orang untuk mencari tempat aman lebih dulu untuk memulihkan diri sebelum kemudian pulang. Mereka pun kemudian segera bergegas. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah gua kecil tepat ketika malam tiba. Orang-orang pun mulai berjaga secara bergantian sementara Xin Feng memulihkan dirinya di dalam goa. Kondisi seperti itu pun terus berlangsung selama 3 hari penuh karena ternyata racun lipan yang masuk di tubuh Xin Feng terlalu kuat. Terlebih dia juga tak menemukan bahan untuk membuat obat penangkal kualitas tinggi untuk mempercepat pemulihan. Sehingga begitulah Xin Feng hanya bisa mengandalkan teknik kultivasi transformasi ilahinya untuk mempercepat proses netralisasi racun dalam tubuhnya. Dan namun belum sempat dia sepenuhnya pulih, siapa sangka serangan lain kemudian datang lagi. Seorang yang sedang berjaga pun berteriak memberitahu bahwa ada serangga beracun yang datang. Xin Feng pun segera keluar untuk memeriksanya. Dan benar saja dia pun menemukan adanya segerombolan laba-laba mengepungnya dengan jumlah yang tak terhitung. Xin Feng pun yang panik kemudian segera memerintahkan semua orang berlindung di belakangnya. Dia berniat memasang badan untuk melindungi semua orang meski sebenarnya dalam kondisi yang tak bagus. Namun begitulah dia tetap memutuskan melakukannya, mungkin karena memiliki trauma tersendiri akibat mengalami pembantaian di kehidupan sebelumnya. Dan namun siapa sangka So Yun kemudian langsung berteriak. Dia meminta Xin Feng tak perlu khawatir dan lanjut saja memulihkan diri. Dia pun menyatakan tekadnya untuk tak akan membiarkan siapapun mengganggunya meski harus mengorbankan nyawa. Semua orang pun kemudian langsung membentuk barisan melindungi Xin Feng karena semuanya memiliki pikiran yang sama. Shan Xiu pun kemudian melebarkan bubuk penangkal racun bersama kelompoknya. Melihat itu pun Xin Feng tersentak karena tak menyangka jika mereka akan tahu bagaimana cara menggunakan bubuk penangkal monster untuk membuat garisan pertahanan. Dan sementara itu di sisi lainnya So Yun beserta kelompoknya kemudian menggali lubang untuk menyiapkan perangkap. Mereka pun berhasil menjatuhkan para laba-laba ke dalamnya. Xin Feng pun kemudian langsung memperingati mereka jika lubang saja tidaklah cukup karena laba-laba bisa membuat jaring untuk naik ke atas. So Yun pun kemudian meyakinkannya untuk tak perlu khawatir. Dia pun kemudian menyalakan obor. Dia pun kemudian mengingatkannya jika itulah yang dia ajarkan kepadanya bahwa jaring laba-laba darah di hutan berkabut itu adalah media paling bagus untuk menyebabkan kebakaran. So Yun pun kemudian memasukkan obornya ke dalam lubang tersebut dan benar saja sebuah kebakaran hebat pun kemudian terjadi. Melihat itu pun Xin Feng jelas sangat terkejut. Dia sungguh tak menyangka jika semua orang sudah berubah, atau mungkin lebih tepatnya dia itu terlalu cemas saja. Apapun itu, sosok tak terduga pun kemudian muncul di balik kobaran api tersebut. Itu ternyata adalah sang ratu laba-laba yang akhirnya menunjukkan diri. Xin Feng pun segera memperingati semua orang untuk berhati-hati karena ratu laba-laba itu kebal terhadap api. So Yun pun meyakinkannya sudah mengerti. Dia pun kemudian langsung memimpin pasukan untuk menyerangnya. Dia pun kemudian meyakinkan Xin Feng bahwa masih mengingat jelas semua ajaran yang dia berikan saat pelatihan, termasuk bagaimana cara melawan ratu lebah. Juga apa yang diajarkan tentang bagaimana menghadapi musuh dalam keadaan putus asa. Dia pun mengingatnya dengan jelas bahwa Xin Feng mengajarkan untuk mengambil keputusan sesegera mungkin. Dan itulah keputusan yang dia dan kelompoknya ambil, yaitu bertarung sampai titik darah penghabisan. Begitulah mereka semua sudahlah berubah. Mereka pun dengan kompak kemudian menggempur sang ratu laba-laba dengan berbagai serangan sembari menargetkan matanya seperti apa yang diajarkan oleh Xin Feng bahwa itu adalah kelemahannya. Dan benar saja mereka pun akhirnya berhasil mengalahkannya. So Yun pun kemudian menyatakan jika selama masa pemulihan telah meninjau kembali semua ajaran yang dia berikan bersama rekan sekelompoknya. So Yun pun kemudian berjanji akan mendukungnya sebaik mungkin, juga berjanji akan terus mengasah diri supaya dapat diandalkannya. Dia pun kemudian balik menasihati Xin Feng untuk jangan menanggung semuanya sendirian. Dia pun memintanya untuk menyerahkannya saja beberapa hal kepadanya dan rekan prajurit lainnya.
Mendengar itu pun Shin Feng hanya terdiam, hatinya pun jelas tergerak oleh karena mereka bahkan mampu mengatasi serangan laba-laba tanpa bantuannya. Shin Feng pun akhirnya sadar terlalu meremehkan mereka, dia pun meminta maaf untuk itu. Chan Xiu pun kemudian bertanya lantas apa rencananya selanjutnya, apakah masih ingin kembali pulang? Shin Feng pun menjawab tentu tidak. Dia pun menyatakan bahwa reklamasi hutan berkabut akan tetap dilanjutkan. Dia pun memuji semua orang yang berkembang pesat. Dia pun kemudian menyuruh mereka untuk pergi mencari herbal untuknya. Semua orang pun menjadi bersemangat kembali. Dan begitulah sebuah pertengkaran terkadang justru dapat membawa efek yang baik bila ditanggapi dengan pikiran yang positif.